Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita akan membahas pada hari ini Wahyu 13 ayat 1-4 tentang binatang dengan penampilan yang mencolok. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Saudara, di dalam penglihatannya, Rasul Yohanes melihat seekor binatang yang muncul dari dalam lautan dengan penampilan yang sangat mencolok dan menakutkan. Binatang ini memiliki 10 tanduk dan 7 kepala. Setiap tanduknya dilengkapi mahkota, menandakan kekuasaan dan kedaulatannya. Sementara pada kepala-kepalanya tertulis nama-nama hujatan yang melawan kekudusan Allah. Binatang ini menyerupai beberapa binatang buas, tubuhnya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Yohanes mencatat bahwa naga atau representasi dari setan memberikan kekuasaan, tahta, dan otoritas besar kepada binatang ini. Hal ini menunjukkan bahwa binatang tersebut bukan hanya simbol kekejaman, tapi juga memiliki dukungan langsung dari si jahat untuk melawan umat Allah. Saudara, salah satu kepala binatang ini pernah mengalami luka yang sangat parah, seakan-akan bisa menyebabkan kematian. Tapi luka itu sembuh secara ajaib. Peristiwa ini menarik perhatian seluruh penduduk bumi yang takjub melihat kemampuan binatang tersebut untuk bertahan dari cedera fatal. Kekaguman mereka mendorong mereka untuk mengikuti dan menyembah binatang dan naga sambil berkata, "Siapakah yang setara dengan binatang ini? Adakah yang sanggup melawannya?" Para penafsir Alkitab sepakat bahwa kemunculan binatang ini adalah simbol dari kekuatan pemerintahan duniawi yang menentang umat Allah. Laut seringkali melambangkan bangsa-bangsa yang jauh dari Tuhan, yang hidup dalam kekacauan dan pemberontakan melawan Allah. 7 kepala binatang ini melambangkan kesempurnaan atau totalitas kekuatan yang akan dikerahkan untuk melawan iman Kristen. Ke-10 tanduk yang bermahkota memperkuat gambaran kuasa dan kedaulatan binatang ini sebagai penguasa yang memiliki kapasitas yang nyata untuk memerintah. Dan nama-nama hujatan di kepala-kepala binatang ini mungkin berkaitan dengan gelar-gelar yang digunakan oleh para kaisar Romawi, seperti gelar Tuhan atau Juru Selamat. Gelar-gelar ini merupakan bentuk peninggian diri yang dianggap sebagai penghujatan oleh orang Kristen yang menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang layak menyandang gelar Tuhan dan Allah. Saudara, penggambaran binatang dengan ciri-ciri macan tutul, beruang, dan singa mirip dengan penglihatan Nabi Daniel tentang 4 kerajaan dunia, Daniel pasal 7. Tapi Yohanes menggabungkan ciri-ciri 3 binatang ini ke dalam satu sosok yang mewakili kekaisaran Romawi. Kekuatan dominan pada zamannya yang dikenal lalim dan kejam terhadap gereja dan pengikut Kristus. Fakta bahwa setan memberikan kuasa kepada binatang ini menunjukkan bahwa
Di balik kekejaman rezim Romawi, ada kuasa kegelapan yang bekerja melawan rencana Allah. Luka parah di salah satu kepala binatang yang sembuh ajaib, mungkin berkaitan dengan sebuah mitos atau anggapan tentang kembalinya Kaisar Nero. Kita tahu Nero dikenal sebagai kaisar yang kejam, yang menganiaya orang Kristen. Dan meskipun ia bunuh diri, banyak yang percaya ia akan kembali. Mitos ini membuat orang percaya bahwa binatang yang terluka parah namun sembuh adalah Nero yang akan bangkit kembali. Saudara, orang-orang yang takjub dan menyembah binatang itu tertipu oleh kepalsuan setan. Mereka berpikir bahwa kuasa binatang itu tak tertandingi. Mereka menghujat Allah dan menganggap tidak ada kuasa yang sanggup melawan binatang itu. Namun, pembaca penglihatan Yohanes mengerti bahwa ini hanyalah tipu muslihat setan yang pada akhirnya akan dikalahkan oleh Kristus. Nah, melalui wahyu ini, Yohanes menyampaikan pesan profetis bagi gereja sepanjang zaman. Ia menggambarkan tantangan dan ancaman dari kuasa-kuasa duniawi yang dikendalikan setan untuk melawan kehendak Allah dan menganiaya umatnya. Rezim Romawi pada zaman Yohanes adalah contoh pada zamannya. Tapi perlawanan terhadap iman Kristen akan terus ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah sampai Kristus datang kembali untuk mengakhiri pemberontakan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop ini menjadi peringatan dan penghiburan bagi orang percaya. Kita diingatkan akan tantangan yang dihadapi sebagai pengikut Kristus, namun juga dihibur oleh kepastian bahwa Yesus pasti menang. Kesadaran akan kemenangan Kristus ini harus mendorong kita untuk tetap setia dan taat. Dengan demikian, ketika Tuhan kita datang kembali, kita akan didapati sebagai hamba-hamba yang setia dan layak menerima mahkota kehidupan yang dijanjikannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu dari segala kuasa jahat yang menentang kami. Berikanlah kami iman yang kuat untuk tetap setia kepada-Mu, meskipun kami menghadapi tantangan dan godaan. Kami percaya pada kemenangan Kristus atas segala kejahatan. Jadikan kami hamba-hamba yang setia hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.